warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang semangat. No tipu-tipu ada, mau memberikan edukasi yang mantap, tentunya yang real ya. Akan memberikan pelajaran yang mendalam mengenai cryptocurrency untuk pemula-pemula yang sudah dedengkot, sudah terlanjur terjerumus ya biar saja halu. Ini yang pemula-pemula akan saya kasih pengertian ilmu tingkat tinggi, tingkat dewa, tingkatan. Yang penting saya cerenges ya, gelepotan cengar-cengir, cengangas-cenganges. Yang penting hatinya nggak cengangas-cengenges. Ngerti nggak? Jangan Anda samakan ya dengan cengongosan. Itu tahu nggak, durian itu ya, durinya tajam-tajam, kalau untuk mukul kepala pecah, akan tetapi manisnya di dalamnya luar biasa. Ini akan saya kasih penjelasan mengenai cryptocurrency bagi yang belum ngerti, terutama untuk pemula-pemula. Nggak usah terlalu grinti, nggak usah terlalu muluk-muluk, bikin santai aja, bikin enjoy aja. Kita anggap ini adalah gambling ataupun game. Anda harus belajar betul-betul ya. Ibarat Anda mau perang, senjatanya itu siapkan, jangan sampai menggelung yang tajam ya, yang leceng, yang ngaceng. Kalau menggelung buat apa ya, randa aja nggak mau. Pikir aja kemana-mana. Ini betul, jangan dilihat cengar-cengir sama cengengesannya Mas Bro aja. Perhatikan ini ya. Ini yang loncat dulu siapa, ETH sama Ethereum. Nanti akan saya kasih tahu ya berita-berita mengenai BTC, yang mana institusi akan segera borong BTC. Waduh, Yahud. Ini perlu saya kasih pemahaman rukiah yang lebih dalam lagi. Nggak tahu ini yang ke 100 ataupun 1000, yang penting asal jeplak aja. Intinya Mas Bro akan memberikan edukasi yang benar untuk landasan Anda bermain kripto. Anda ingin cuan nggak, pincuan nggak ya, jangan sangkut melulu, sangkut jadi andalan, makanya nggak kaya sama kayak Mas Bro ya, kebanyakan meme coin jadinya jadi kemen ya. Ini saya kasih tahu ya, jadi pemenang pertama adalah BTC sama ETH. Kalau yang lain-lain untung-untungan bro, bajul buntung bahkan jadi nanti beruang. Kalau jadi beruang ya alhamdulillah, tapi kebanyakan kan jadinya bajul buntung. Ini saya kasih tahu ya, orang investasi bagian besar, terbesar maksudnya itu di BTC sama ETH. Kalau yang lain itu hanya main scalping, swing ya, nggak ada yang untuk di hold. Ada juga nggak seberapa, paling anda aja yang orang sangkut hobinya di hold jadinya sangkut ya. Jadi ada timingnya. Yang namanya kripto itu kadang-kadang masa redupnya juga akan cepat berlalu bro ya. Kita mending kerja real, dagang tahu ataupun dagang apa, berkutakan apa aja, yang penting cuan daripada di kripto. Bukannya cuan yang punya jadi cuir. Ini penting, dengerin ini kalau Anda ingin ngerti ya. Mana ada yang memberikan pengertian seperti ini ya. Sombong ya Mas Bro ya, memang betul kok ya. Ini gini ya, saya kasih tahu ya, ini ternyata dengan penurunan yang setajam ini altcoin terutama ya, bukan SR, bukan Cardano, bukan semuanya ya, semuanya itu bisa dijadikan barometer ya, bisa dijadikan barometer ataupun indikasi bahwa itu bisa dilihat faktanya. Kalau harga tinggi tiba-tiba longsornya sampai 99%, bahkan 99 lagi, artinya investornya dikit ya. Kebanyakan berarti 99% mainnya scalper, yang masuk dulu beli murah, yang masuk belakangan dipotong lehernya. Itu gitu simple.
Kalau Anda ingin investasi, ini lebih lanjut, pemahaman yang lebih lanjut. Kenapa Mas Bro bilang yang 80% masukkan BTC? Tujuannya Mas Bro agar Anda investasinya investasi yang benar, mengikuti investasi yang lain. Ya, ini kan sudah bisa dibaca faktanya. Kenapa penurunannya sampai sedemikian hancurnya? Itu tandanya kalau Anda ngerti, kalau Anda tahu, mempelajari, bukan hayalan RP1 Binance aja. Kalau Anda ngerti, ini tandanya, faktanya tidak pada di hold ataupun tidak invest. Kebanyakan 99 main scalper, scalping. Hanya 1% saja orang yang di hold, itu pun terpaksa karena mungkin sudah sangkut. Itu seperti itu. Wong ini main apa sih? Main lotre aja kak, nggak ada bedanya dengan gituan ya. Jadi saya kasih tahu Anda ya, kalau BTC kok jadikan investasi yang pertama, keduanya ETH, kalau turun longsor ke bawah itu banyak yang akan serok, banyak demandnya, makanya recovery-nya cepet ya, makanya naiknya cepet dibanding dengan altcoin. Itu tandanya risikonya kecil, cuannya gede, ada di BTC sama di ETH. Uang kecil nggak apa-apa, siapa yang larang? 1 juta 2 juta masuk ETH ya, masuk BTC dapet. Ketika nanti naik 10%, 100% sama untungnya ya, marginnya sama, nggak ada perbedaan ya. Dikasih tahu ngeyel, emang ada perbedaan ketika masuk 1M di BTC dengan yang 1 juta masuk BTC? Kalau yang 1M nanti marginnya lebih daripada yang 1 juta masuk BTC? Enggak, marginnya sama dari modal ya, perlu Anda ketahui ya. Jadi saya sarankan untuk masuk BTC sama ETH itu seperti itu, bahwa ETH BTC ketika jatuh longsor itu demandnya kuat, langsung naiknya cepat. Karena itu orang pada masuk ke situ yang pada main investasi. Kalau yang lainnya, yang altcoin itu kebanyakan scalping. Akan tetapi juga ada keistimewaannya ya. Kalau sekarang beli Cardano SRP harganya longsor jatuh, ketika nanti orang pada bertanding di situ main scalpingan, diangkat terus, memang berkali-kali lipat tinggi, tapi risikonya juga gede. Ketika longsor seperti ini nggak ada demand ya, lama sekali ngap-ngapan ya, tetap nanti buluran yang akan datang, nanti halving BTC yang akan datang ya, semua altcoin akan terbang, akan naik, itu pasti. Cuma Anda harus ngerti, sabar, harus ngerti mekanismenya, permainannya seperti apa. Dan ini untuk menambah ilmu dan wawasan yang lebih dalam. Anda ketahui bahwa BTC sama ETH ketika turun dalam akan cepat naik, karena orang yang nomor 1 berbondong-bondong masuk di BTC sama di ETH di sebelum masuk di altcoin, yang mana 80% mereka masuk BTC ETH, baru yang 15% mungkin masuk ke altcoin. Makanya akan cepat terbang, cepat cuan ada di BTC sama di ETH. Yang mana jika altcoin turun dalam seperti ini, Anda kan hanya nangis di pojokan, Anda kan hanya mengharap nanti terbang tinggi setinggi langit, tanpa Anda ketahui ya bahwa di situ itu artinya kita bisa dibaca dengan penurunan tajam ini, artinya mereka pada main scalping, scalper, bukan investasi. Nah, kalau Anda nunggu nanti terbang lagi yang koin yang Anda beli itu, ya nanti nunggu next bulan yang akan datang. Asalkan demandnya masuk lagi ya, dan yang tadinya scalpingan di koin yang Anda beli itu, orang itu masuk lagi, investasi itu masuk lagi, baru akan terbang di situ ya. Paham ya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Aduh, gimana lagi Mas Bro menjelaskannya ya. Langsung ya, sekarang kan kita kasih tahu berita yang akan datang, yang mana tahun depan akan bull market ya. Seiring dengan 1 tahun halving BTC, demand akan masuk semua. Itu nanti mungkin baru kita akan cuan, dan nanti ke depan portonya dirubah untuk 80% ETH sama BTC. Nanti ketika buluran yang akan datang, siklus berikutnya, saya jamin Anda sudah jadi jutawan semua. Itu betul kalau Anda masuknya ke BTC sama ETH. Tapi kalau altcoin ya bisa terbang gila-gilaan, tapi juga bisa memble, tergantung nanti ada lagi nggak demand yang masuk. Ngerti ya? Paham ya?
Tahu nggak, saya ulang lagi, kok turunnya dalam banget altcoin Mas Bro? Itu tandanya orang pada main scalper, main lotre, bukan investasi. Yang investasi itu di BTC sama ETH, itu pun nanti setelah cuan banyak tetap akan dijual, berubah awalnya untuk investasi, nanti akhirnya juga untuk scalping. Itu begitu aja, gampang, simple. Beli di bawah, jual di atas. Jangan mengharap ataupun berlebihan ketika Anda cuan beli altcoin ataupun meme coin. Ya udah TP aja, udah nunggu nanti turun lagi gitu ya. Paham, ngerti ya? Ya langsung lihat nih beritanya. Survei 80% investor institusi tetap optimis terhadap kripto meski pasar fluktuatif. Ya mantep gak? Walaupun harga naik turun jot-jotan kayak Margia, akan tetapi bahwa institusi itu masih optimis yang akan nanti kripto itu akan terbuang luar biasa ke depan. Investor institusi terus menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap kripto meskipun pasar saat ini bergerak sideways. Survei yang dilakukan oleh Nickel Digital Asset Management menunjukkan bahwa fluktuasi harga terbaru tidak mengurangi minat investor ini. Aduh mantep bro ya, Nickel ini ya. Jadi mayoritas responden yang secara kolektif mengawasi sekitar 3,5 triliun US dollar aset. 3,5 triliun aset US dollar ini bro ya, merekomendasikan pendekatan investasi moderat terhadap kripto. Penelitian ini menunjukkan prospek yang menjanjikan untuk industri kripto. Sebanyak 60% dari mereka yang disurvei mengantisipasi peningkatan peluncuran dana yang berfokus pada kripto dalam setahun ke depan. Selain itu 80% memprediksi pertumbuhan tokenisasi dalam dana investasi dan kelas aset selama 3 tahun ke depan. Waduh, 3 tahun ke depan akan gila-gilaan bro, yang mana institusi akan masuk semua bro, dan masuknya bukan di altcoin bro, BTC sama ETH bro. Ya siap-siap masuk BTC ETH ya, uangnya nggak ada, jual kuburan. Meskipun sentimen tetap positif, 96% responden menekankan perlunya dukungan dari lembaga keuangan besar. Bagi 57% dari mereka, dukungan semacam ini sangat penting sebelum berinvestasi dalam kripto. Waduh, mantap. Ini lihat Anda ini ya, ini mana candlenya ini akan apa namanya, dari TA nya ini akan berbalik arah seperti story yang sebelumnya, kemudian akan terbang ke atas. Semoga ya ini nilai perdagangan Bitcoin berada di sekitar 26.000 US dollar, mencerminkan angka pertengahan Maret, namun telah mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat sejak awal tahun. Yang namanya BTC, yang namanya ETH itu sudah 2 kali lipat kenaikannya, bukan di meme coin ataupun di altcoin. Altcoin 15%, meme coin 5%, BTC ETH 80%. Anda baru pinter dalam bermain kripto, kalau enggak Anda akan jadi carry selamanya. Yang namanya altcoin ternyata semua pada main scalping ya. Untuk investasi itu kebanyakan di BTC ETH, itu betul faktanya, dipelajari secara mendalam. Jangan hanya RP1 Binance aja, Anda bahaya kalau seperti itu. Yang namanya penurunan altcoin sampai turun longsor sedalam ini, kalau Anda bisa membaca, kalau Anda bisa berpikir, itu artinya apa? Ternyata main scalper aja, bukan untuk investasi bro, gitu ya. Dinamika tahun ini terutama berpusat pada 2 rally yang berbeda pada Januari dan Februari, diikuti oleh guncangan pasar yang signifikan pada pertengahan Agustus. Namun hal ini tampaknya tidak terlalu mempengaruhi minat berkelanjutan investor institusi terhadap aset digital. Waduh, apalagi mau ngomong apa lagi, udah capek. Yang namanya institusi nggak akan terpengaruh dengan harga naik turun jot-jotan. Makanya tahun depan akan terbang pada masuk, tapi saya sarankan, saya yakinkan Anda akan jadi jutawan ketika Anda masuk di BTC dan di ETH. Kalau meme coin saya nggak jamin. Altcoin untung-untungan, ada yang terbang, ada yang kagak ya. Jangan pada nangis saja yang sudah masuk di altcoin ya. Mudah-mudahan cuan terbang semua di tahun depan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah, banyak dosa itu pasti ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.